Ya, masih kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Sofyan Djalil, Menteri ATR dan Kepala BPN. Pak, masih bicara soal redistribusi aset begitu loh. Kalau Bapak tadi mengatakan kalau target pensertifikatan sudah above lah ya, di atas target begitu ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN begitu terkait dengan redistribusi aset? One Map Policy itu apa sudah jalan ya Pak? One Map Policy sudah jalan ya. One Map Policy itu sudah di launching dan Kalimantan, Sumatera, Maluku itu sudah jadi One Map Policy. Sekarang Jawa dan lain-lain. Mudah-mudahan akhir tahun ini seluruh Indonesia sudah punya peta yang tunggal. Ya, sehingga dengan peta yang tunggal semua orang akan bisa menjadikan ini sebagai referensi. Ya. Kemudian tentang redistribusi aset. Ya, redistribusi aset ada beberapa. Yang wewenang saya adalah yaitu bagaimana kita mengambil kembali hak guna usaha HGB yang diterlantarkan. Ada orang punya hak guna usaha 1.000 hektar, 2.000 hektar, 10.000 hektar. Tapi dia gunakan, dia ambil HGU aja, tapi nggak diapa-apain. Nah itu kita akan ambil kembali. Jadi yang ditelantarkan ya, yang sedang dikerjakan seperti itu ya? Bukan, kalau yang dikerjakan itu kita harus memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha. Karena kalau salah-salah ini nanti itu jadi menembak kaki sendiri. Betul. Ya. Karena sekarang misalnya ekspor sawit kita hampir 22 miliar dolar. Salah satu pendapatan negara yang cukup besar dari sektor sawit. Itu diproduksi hampir 50% adalah sawit rakyat. Selebihnya sawit perusahaan. Cuma sawit rakyat itu kasihannya produktivitas rendah sekali. Karena rakyat mengelola kebun sawit tidak sebaik yang dikelola oleh perusahaan. Ya. Nah, kita harus naikkan tingkat produktivitas sawit rakyat. Tapi sawit-sawit pengusaha besar itu, sawit-sawit yang perkebunan itu harus kita berikan kepastian hukumnya. Karena kalau misalnya kemudian tidak ada kepastian hukum, nggak ada orang mau berinvestasi di Indonesia. Tapi dengan undang-undang pertanahan kita HGU berlaku katakanlah 35 tahun, nanti dapat diperpanjang lagi 30 tahun misalnya, kita bisa impose persyaratan yang lebih baik. Begitu HGU itu sudah selesai, dihabis yang pertama yang begitu ya? Pertama, oke, saya perpanjang tuh Vesti misalnya 20.000 hektar. Tapi Vesti harus bagi 20% untuk masyarakat. Apakah ada bentuk kebunnya atau ada bentuk sahamnya yang kita beli. Dengan demikian pemilikannya akan lebih baik tanpa kemudian kita mencapai tujuan tanpa kemudian membunuh angsa yang bertelur emas. Jadi pekerjaan redistribusi mengatasi ketimpangan itu perlu kehati-hatian, dikerjakan dengan baik dengan pendekatan teknis yang benar. Tidak boleh statement politik dan tidak mungkin cuma dengan statement politik menyelesaikan masalah. Namanya HGU dan HGB yang ditelantarkan ini yang diambil kembali oleh pemerintah sudah ada berapa banyak? Kita targetnya itu sekitar kalau nggak salah 0,4 juta, sekitar 400.000 hektar. Ya. Itu yang sudah target ada sampai yang, 2019? Iya, 2019. Ada yang kemudian volunteer melepaskan, ada yang kita paksakan, ada yang menggugat kita kalah, kita lawan lagi. Kan? Karena ini kan harus membuat due process of law. Ya. Bagaimana pendapat Pak Sofyan mengenai banyaknya izin-izin yang diberikan sejauh ini dan sempat direm oleh pemerintahan saat ini? Menurut Bapak pribadi atau haruskah dihentikan? Karena ini yang menjadi salah satu kritik ya dari salah satu politisi belakangan ini begitu ya. Izin-izin seperti sedemikian banyaknya diberikan. Sebenarnya izin itu kan diberikan di atas tanah negara, ya, tanah negara untuk tujuan bisa bikin perkebunan, bikin pertambangan, gitu ya. Untuk diingat bahwa perkebunan yang baik memang harus dikelola secara profesional. Yang bisa mengelola adalah perkebunan, perusahaan-perusahaan, ya. Pertambangan yang baik juga harus dikelola secara profesional. Yang bisa melaksanakan adalah perusahaan pertambangan besar. Kalau misalnya kemudian tambang dikelola oleh rakyat, apa yang terjadi? Lebih banyak terjadi di Kalimantan. Setelah digali dibiarkan aja, banyak orang korban. Tapi kalau dikelola secara profesional dengan perusahaan yang baik, setelah ditambang, ditutup kembali, direhabilitasi lahannya begitu. Jadi pelepasan kawasan hutan itu sebenarnya tidak ada masalah selama dilakukan dengan
cara yang baik. Dan kemudian sekarang sudah ada ketentuan bahwa setiap pelepasan hutan maka 20% harus untuk plasma. Itu ketentuan baru. Jadi pemerintah, bukan hanya pemerintah Jokowi, sebelumnya juga sudah mulai memperkenalkan itu. Sekarang lebih ketat lagi karena Pak Presiden ingin menyelamatkan misalnya daerah gambut, ya kan. Kemudian moratorium tidak ada lagi atau mempersulit pelepasan kawasan hutan baru, ya kan. Tetapi kemudian pada saat yang sama kita naikkan produktivitas petani. Kalau kita misalnya petani sawit, itu produktivitas per hektar antara 3 sampai 4 ton per hektar. Kalau itu dikelola, kalau perusahaan perkebunan besar, itu bisa sampai 8 ton. Ya. Jadi bayangkan tingginya itu hampir kurang lebih dari setengah tingkat produktivitas yang dikelola oleh perusahaan. Kalau rakyat ini bisa kita tingkatkan dengan tingkat produktivitas yang sama perusahaan besar, maka kita bisa meningkatkan produksi sawit sekian puluh % tanpa memotong satu pun hutan. Ya. Jadi itu program itu yang sekarang di-launching dengan program replanting. Replanting namanya. Replanting kebun raya. Nah, dan pemberian perizinan juga cukup minim ya di era Presiden Jokowi saat ini dibandingkan sebelumnya. Pak, bicara soal bank tanah, begitu. Sempat Bapak gagas. Apa kabar ini? Sudah ada kemajuan sejauh ini? Nah, bank tanah ini sudah tahap final ya. Karena bank tanah ini filosofinya adalah Anda tahu begitu banyak tanah. Negara secara teori memiliki semuanya. Tapi de facto negara tidak mempunyai aset tanah banyak. Ya kan, sehingga kalau kita mau bikin kawasan industri, negara nggak punya tanah. Ya, kita mau bikin perumahan rakyat, negara nggak punya tanah. Ya, oleh sebab itu pemerintah si kantor ini memperkenalkan bank tanah. Bank tanah sebenarnya 2 fungsi dari kementerian ini. Kementerian ini fungsi regulasi dan kementerian sebagai land manager. Land manager ini yang kita perkenalkan bank tanah. Bank tanah nanti bank tanah ini akan bisa mengelola bank tanah seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekarang yang punya bank tanah kan perusahaan besar, ya kan. Jadi ini lebih kepada nanti badan tersendiri, ada kepala badannya mengelola tanah-tanah begitu agar terinformasi. Bukan terinformasi. Dan tanah itu dikontrol dan dikuasai oleh negara. Sehingga kalau kita mau bikin kawasan industri, ini tanahnya. Kalau bikin rumah rakyat, ini tanahnya. Bisa kita kontrol harganya. Apa bedanya dengan yang sudah ada sekarang? Sekarang ada bank tanah swasta. Perusahaan-perusahaan properti yang besar itu punya bank tanah. Tanah yang kosong, yang mereka akan kembangkan di masa akan datang. Bisa Sentul itu punya bank tanah yang luas. Itu memang di satu pihak kita butuhkan, karena kalau misalnya sebuah perusahaan properti tidak ada bank tanah, dia nggak akan bisa membuat rencana jangka panjang. Misalnya sekarang Pondok Indah menjadi begitu bagus karena dulu mereka punya bank tanah, sehingga bank tanah sudah dikembangkan jadi kota Pondok Indah. BSD juga begitu, ya kan. Tapi yang kita perlukan sekarang bank tanah milik negara. Bank tanah milik negara. Sudah saya dengar sudah akan ditandatangan Kepresnya. PP-nya itu per PP karena bank tanah ini harus diberikan landasan yang kuat. Nanti kita masukkan dalam perbaikan undang-undang pertanahan, undang-undang pokok agraria ya. Sekarang PP itu draft itu sudah jadi. Kemudian kemarin karena bank tanah juga harus mendapatkan uang dan hidup tanpa tergantung kepada APBN, maka perlu ada tarif. Jadi kemarin kita perbaiki kembali nanti PP tarif. Jadi bank tanah dan PP tarif itu harus satu. PP tarif termasuk juga NJOP dari tanah-tanah tersebut seperti itu ya. Jadi tanah itu adalah tanah negara yang bisa dilepas untuk kepentingan publik, untuk kepentingan swasta, tapi yang jelas harus jelas seperti itu peruntukannya. Dan dibeli oleh seseorang, badan hukum, itu melalui dibelinya langsung direct ke pemerintah seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Baiklah Pak Sofyan, kita lanjutkan, masih ada satu segmen lagi, kita bicara yang santai-santai ya Pak Sofyan.